Bismillahirrahmanirrahim. Salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi wattaba'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Wa laqad qala Allah ta'ala fi kitabil aziz, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang yang beriman, bertakwalah antum kepada Allah azza wa jalla dengan sebenar-benarnya ketakwaan. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan-jangan sekali-kali kita meninggal kecuali dalam keadaan Islam, pasrah, berserah diri kepada Allah azza wa jalla. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan berbekalah antum semuanya. Sesungguhnya sebaik-baik bekal yang akan kita bawa di hadapan Allah bukan harta kita, Pak. Bukan jabatan kita. Bukan kedudukan kita. Bukan sawah yang luas, rumah yang mewah, namun ketakwaan kita bimtithali awamirihi, dengan menjalankan perintah-perintah Allah azza wa jalla, wajtina binawahihi, dan menjauhi larangan-larangan yang Allah larang. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, Masjid Babus Salam yang semoga senantiasa mendapatkan rahmat kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ya, Nabi SAW bersabda, diriwayatkan oleh sahabat Ats-Tsauban. Nabi SAW beliau bersabda, man faraqal jasada minar ruh, barang siapa seseorang yang terpisah antara jasad dan ruhnya, artinya orang ini meninggal, jamaah, wa huwa bari'un min thalathin, dan orang ini terlepas dari 3 hal, fahuwa min ahlil jannah, maka Rasulullah jamin orang ini masuk surganya Allah subhanahu wa ta'ala dengan begitu mudahnya. Al-kibru, yang pertama, berlepas diri dari sifat sombong, merasa lebih hebat, wah. Yang kedua, al-ghulul, orang ini tidak pernah atau terlepas diri dari sifat ghulul. Al-ghulul itu apa? Akhdul malil ghanimah qabla al-kismah, yaitu mengambil harta rampasan perang sebelum disampaikan ke pemimpin dan sebelum dibagi oleh pemimpin. Yang ketiga, ad-dain, yaitu orang ini berlepas dari hutang piutangnya, jemaah. Yang akan kita bahas yaitu tentang hutang, jemaah. Karena hutang ini sangat berat, jemaah. Bahkan dalam agama Islam, agama itu bahasa Arabnya apa, Pak? Ad-dinu kasroh, begitu ya, Pak? Ad-dinu agama. Sedangkan hutang itu dengan fathah dalnya, ad-dainu. Mirip enggak, Pak? Ad-dinu, ad-dainu. Ad-dinu agama, din. Ad-dainu hutang. Sebagian ulama salaf mengatakan bahwasannya seseorang yang imannya kuat, agamanya kuat, dia tidak akan mudah berhutang. Namun kalau seseorang agamanya lemah, orang ini hobinya ngutang. Ustadz, saya nggak ngutang, cuman kredit. Ya itu hutang, Mbak. Ustadz, saya nggak ngutang, cuman arisan ibu-ibu. Nah ini sama aja hutang. Ini hutang, jamaah Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu ayat di Al-Quran itu ada 2, Pak. Yang penting kalau nggak pendek banget, panjang banget. Misalnya yang pendek Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, pendek-pendek, karena tentang yaumul qiyamah. Namun juga ada ayat yang panjang banget, Pak. Jadi bapak-bapak buka Al-Baqarah surat kedua ayat 282.
Ini satu halaman ini Pak. Dari ayat pertama, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin, sampai paling bawah. Ya. Satu ayat tanpa ada jeda, satu halaman full. Ini rupanya ayat tentang apa Pak? Hutang Pak. Makanya dijadikan oleh Allah satu kesatuan yang nggak putus. Saking ngerinya permasalahan hutang piutang jamaah. Sampai suatu hari jamaah makan Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa sahabat yang meninggal dalam perang. Maka dihadirkan jenazah itu untuk disolati satu persatu jamaah. Satu persatu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu jenazah dihadirkan kepada Nabi, maka Rasul bertanya, "Akana ala hadzal mayyiti dain?" Wahai sahabat, mayit ini punya hutang tidak? Maka para sahabat menjawab, "Tidak ya Rasulullah." Fashalli alaihi. Maka Rasulullah mensolatinya. Didatangkan jenazah kedua, sama, nggak punya hutang jemaah. Rasulullah mensolatinya. Didatangkan mayit yang ketiga, maka Rasul bertanya, "Akana ala hadzal mayyiti dain?" Wahai sahabat, jenazah yang ketiga ini ada hutang enggak? Maka sahabat menjawab, "Ya Rasulullah, alaihi dinaron." Wahai Rasulullah, jenazah ini punya hutang 2 dinar. 2 dinar. Dinar itu dari emas. 1 dinar 4,25 gram emas. Hutangnya 2 dinar, 8,5 gram emas. Misalnya 800 ribu, 500 ribu, hutangnya 4 jutaan jamaah. Maka Nabi SAW rafadhah, lah anak nggak mau nyolatin, kemudian ditanya keluarganya, apakah si mayit meninggalkan tarikah? Tarikah itu harta warisan untuk membayar hutangnya. Maka para keluarga menjawab, "Ya Rasulullah, kita nggak punya 2 dinar. Dirupiahkan kalau 500 ribu 1 gramnya ya 4 jutaan. Maka Rasulullah lah enggak kita sholatin. Sampai sahabat ngerayu, "Ya Rasulullah, alaysa huwa ikhwanuna ya Rasulullah, jahad. Ya Rasulullah, dia itu saudara kita, dia juga berjihad ya Rasulullah." Lah, enggak. Sahabat bagaimana jemaah? Sedih jemaah. Faqama Abu Qatadah radhiyallahu anhu. Kemudian Abu Qatadah berdiri, "Ya Rasulullah, shalli alaihi. Ana dhaminun an." Ya Rasulullah, salatkan sahabat kita. Saya ya Rasulullah dhaminun, yang akan membayar, menanggung hutangnya. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-an yabrud juldahu." Sekarang sudah dingin daging dari saudaramu. Artinya apa jemaah? Orang ini sedang diazab oleh Allah. Ketika hutang itu dibayar, dingin jasadnya. Fasalla Nabi sallallahu alaihi wasallam alaihi. Maka Rasul pun mensolatinya jemaah. Sehingga baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Nafsul mu'mini mu'allaqatun bidaini." Rasulullah SAW bersabda, nafsul mu'min jamaah, jiwa seorang mukmin, mu'allaqatun bidainihi, tergantung dengan hutangnya jamaah. Oleh sebab itu jamaah Allah Subhanahu wa taala, kita ini sebenarnya Allah sudah berfirman, nih kita hafalnya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah ini tidak memberikan beban kepada umat ini kecuali semampunya. Kenapa kartu kredit ini laku banget jamaah? Karena gaya hidup. Jangankan, bayangkan jamaah, cuman belanja makan aja pakai kartu kredit. Itu padahal hukumnya apa Pak? Kartu kredit hukumnya apa Pak? Hutang jamaah. Makanya bergaya itu semampunya.
Kalau belum bisa beli mobil secara cash, ya jangan mudah kredit jemaah. Mohon maaf nih, bapak ini sibuk-sibuk kredit rumah KPR misalnya ya, 15 tahun misalnya. Bapak-bapak misalnya baru 10 tahun, kemudian meninggal jemaah. Rumah kita itu diwariskan untuk siapa sih? Bisa jadi suami baru istri bapak sekarang, iya nggak? Bapak yang kredit 10 tahun, 15 tahun, bapak misalnya meninggal Pak. Yang makai harta kita siapa? Bisa jadi suami baru istri kita. Kita yang capek-capek, kita yang ngos-ngosan jemaah. Jangan mudah untuk berhutang jemaah. Sekali lagi, dan Nabi SAW di hadis yang lainnya nih jemaah ya, dari sahabat Suhaib Al-Ansari radhiyallahu anhu, kullu syahid, setiap orang yang mati syahid berjihad di jalan Allah Azza wa Jalla, yughfaru kulla dhanbihi, Allah ampuni semua dosanya. Orang yang mati syahid jemaah, Allah ampuni semua dosanya. Dulu mungkin dia berzina, Allah ampuni. Dulu mungkin dia peminum khamr, Allah ampuni. Dulu mungkin dia memakan riba, Allah ampuni. Tapi ada satu yang gak diampunin jemaah, ilad dain. Kecuali apa Pak? Dain apa Pak? Hutang. Makanya sahabat tadi yang meninggal, Allah Rasulullah nggak mau nyolatin jemaah. Artinya apa? Penegasan dari Nabi SAW, hati-hati kepada kita. Yang kita ini bukan sahabat jemaah. Siapa sih kita? Yang hidup dari Nabi SAW 1444 Hijriah kan sekarang. Ini sahabat ridwanullahu alaihim, yang Allah firmankan radhiyallahu anhum, yang Allah ridho dengan sahabat. Namun karena punya terlilit hutang 2 dinar, Nabi SAW rafad, artinya apa? Nggak mau mensolati jenazah tersebut sampai ada yang membayarnya. Yaitu siapa? Abu Qatadah, dijamin dia yang akan bayar, walaupun nggak langsung dibayar. Baru Rasulullah apa jamaah mensolatinya. Oleh sebab itu ayat terpanjang di dalam Al-Quran gak ada lagi tuh Pak. Al-Baqarah 282 ini terpanjang. Kalau juz amma an-naba itu 1 halaman, itu bisa 40 ayat. 1 halaman. Amma yatasa'aluna 'anin naba'il 'azim misalnya, 1 halaman 40 ayat. Tapi ini tidak. 1 halaman 1 ayat. Saking pentingnya apa jemaah? Hutang piutang jemaah. Jangan mudah berhutang. Kredit itu hutang nggak Pak? Hutang yang berangsur. Sampaikan ke emak-emak, istri-istri kita jemaah, yang arisan ini hutang nggak Pak? Hutang. Arisannya setahun kan muter, hari ini besok terus setahun. Ini hutang jemaah. Bagaimana kalau kita masih punya hutang arisan, hutang kredit dijemput oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Rasulullah SAW bersabda tadi Pak, nafsul mu'mini mu'allaqatun bidainihi hatta yudha'anhu. Sungguh jiwa seorang mukmin mu'allaqatun, tergantung. Di riwayat lainnya apa jemaah? Amal mukmin tidak sampai kepada Allah. Hatta yudha'an dainihi, sampai dibayar hutangnya. Terutama ahli waris. Ini jemaah. Jadi mohon maaf nih, ayah ibunda kita atau kita sendiri yang meninggal, ini harta waris dalam fikih syariat, bahwasannya harta ini nggak boleh dibagi sampai yang meninggal ini dibayar hutangnya. Nanti bapak-bapak baca dari surat keempat ya, ayat 11 sampai 13, bahwasannya warisan itu tidak boleh dibagi ke ahli waris sampai yang meninggal pewarisnya itu ditutupi semua hutangnya.
Kalau semua hutangnya beres, sisanya dibagikan. Terus bagaimana Ustadz? Ada seseorang meninggal punya hutang, gak punya warisan. Seperti sahabat tadi jemaah. Maka ahli warisnya yang menanggung membayar hutang ayahnya atau ibunya. Jadi pikirkan lagi Pak, kalau orang tua kita, mohon maaf, kalau kita benar-benar sayang kepada ayah ibu kita, jangan sampai ayah ibu kita punya hutang yang belum dibayar. Maka yang wajib membayar setelahnya adalah ahli warisnya, anak, istrinya jemaah. Saking pentingnya apa jemaah? Hutang piutang jemaah makan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian jemaah makan Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang di dunia nggak bisa membayar hutangnya, maka di akhirat dia akan membayar hutang dunianya. Ini jemaah makan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, ayyuma rajulin yatadayyanu bidainin wa huwa mujma'un alla yuwafihi laqiyallahu sariqan yaumal qiyamah. Barang siapa berhutang yujma', kemudian dia berniat alla yuwafihi, untuk tidak melunasinya, laqiyallahu yaumal qiyamati sariqan, dia nanti bertemu di hadapan Allah dicap sebagai sarikon, pencuri jemaah. Kalau dajjal jemaah ditulis apa Pak? Kafaroh, kafir. Kalau orang yang nggak membayar hutang padahal dia mampu, sengaja ditulis saroko jemaah, pencuri di hadapan Allah Azza wa Jalla. Kalau tahanan KPK masih mending Pak, tulisannya di belakang. Tahanan KPK pakai baju oranye. Iya, masih di belakang nih. Jadi dia habis itu tutup muka kan, pakai masker gitu. Masih nggak malu, malunya masih kurang ya Pak. Kalau di akhirat ini di depan aja Bang. Sariqom. Nauzubillahi min dzalik. Ini jamaah makan Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati ya jamaah. Yang kedua jamaah yang kita bahas yaitu yang mirip dengan mencuri, itu ghulul. Ghulul ini seperti mencuri jamaah. Ghulul ini seperti mencuri. Kalau setengah mencuri ini namanya apa? Bapak-bapak pernah nggak Pak? Mohon maaf nih, ke masjid mau wudhu, bapak sepatunya kulit misalnya ya, sendalnya kulit, gitu kan? Mau dipakai wudhu sayang, iya nggak? Akhirnya ada sendal swallow, sendal jepit jamaah. Tapi bukan tulisan sendal wudhu masjid, jadi milik orang artinya ya. Bapak pakai itu, pakai untuk wudhu. Ini basah nggak kira-kira sendalnya? Basah, dikembaliin. Yang punya nih keluar loh, perasaan tadi sendal saya nggak hujan, nggak apa kok jadi basah. Nah ini namanya apa Pak? Ghosbun, ghosop. Para ulama mengatakan ghosbun nisfu sariqah. Gosop ini separuh dari mencuri dosanya ini jemaah. Walaupun dikembaliin, sendalnya dibalikin nggak jemaah? Habis wudhu ditaruh di tempat yang sama, posisinya sama, agar mengira nggak dipakai orang gitu kan ya. Tapi basah misalnya, atau dipakai, ini ghosop jemaah. Walaupun coba bayangkan sendalnya dibalikin, atau handuk temennya. Ini mohon maaf nih santri biasanya. Ini ada yang santri Pak, ini ghosop juga nih. Handuk dia basah, handuk temennya kering nih, temennya lagi main, pakai handuknya, gesek tanpa izin. Ini nisfu sariqah, dosanya seperti separuh mencuri. Ini namanya apa Pak? Ghosop. Makai apapun barang temennya yang tanpa izin, ghosop Pak. Pulpen kita habis, temen kita ada pulpen nih, kita pakai nih, tintanya balikin lagi kan, gitu Pak ya, seolah-olah nggak diambil gitu. Ini ghosop. Ada istilah lain yang ada mencuri, ada ghosop, ada ghulul.
Ini ghulul ini Nabi SAW tadi bersabda dari sahabat Thauban, barang siapa seseorang yang terbebas dari 3 hal, sombong, ghulul, hutang, maka dia akan mudah masuk surganya Allah Azza wa Jalla. Ghulul ini jamaah, ini banyak terjadi di perkantoran, terutama di BUMN kita jamaah. Ghulul ini Allah Ta'ala larang di surat ketiga ayat 161. Ma kana linabiyyin ayyaghul wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Wallahi Nabi tidak pernah berbuat ghulul, karena ada sahabat menganggap Rasulullah itu ghulul, maka turun ayat ini. Ghulul itu kalau di zaman Nabi SAW ketika perang, ini jamaah, kemudian mendapatkan harta rampasan perang namanya ghanimah, kemudian dia niat dipakai sendiri, nggak dikumpulin ke Rasulullah atau ke pemimpin perang. Ini namanya ghulul, ngambil harta perang yang dia dapatkan dari musuhnya yang kalah untuk diri sendiri, dengan niat agar tidak diketahui oleh Rasulullah. Ini ghulul jamaah. Dan benar jamaah, di zaman Nabi alaihi salatu wassalam jamaah, ya, dalam perang Khaybar, dalam perang apa jamaah? Khaybar. Khaybar ini terjadi tahun 7 Hijriah. Dalam perang Khaybar ada seorang namanya Miqdam. Miqdam ini apa? Salah satu budaknya Rasulullah SAW. Ya. Miqdam ini jamaah, ya, ketika perang Khaybar ini terbunuh. Ya. Ada panah yang melesat mengenai dada Miqdam dalam perang. Kemudian Miqdam ini karena yang tertusuk adalah dadanya jemaah, kemudian Miqdam meninggal. Ketika kena pedang tertusuk apa nih? Panah, para sahabat bertakbir. Allahu Akbar, qad istushhida Miqdam radhiyallahu anhu. Segala puji bagi Allah. Jadi memuji, Miqdam telah syahid, begitu jemaah. Miqdam ini telah mati syahid. Maka para sahabat bertakbir, memuji Allah dan mengucapkan alhamdulillah. Ini jemaah. Namun datang wahyu kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Ketika para sahabat mengatakan senang bahwasanya Miqdam ini mati dalam keadaan syahid, Rasul mengatakan la, Miqdam tidak mati syahid. La ilaha illallah. Para sahabat semuanya bersaksi bahwasanya Miqdam mati syahid. Tapi Rasulullah SAW mengatakan dia tidak mati syahid. Kenapa jamaah? Ini bayangkan, Miqdam ini jamaah ketika perang mengalahkan musuhnya, kemudian merebut hartanya, diserahkan ke Rasulullah, tapi ada satu yang tidak diserahkan ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam riwayat itu rida itu seperti sorban jemaah, disembunyikan di bajunya Miqdam. Kemudian dia berniat untuk memilikinya. Nah, ketika itu datanglah busur panah yang melesat mengenai jantungnya. Maka Rasulullah SAW mengatakan dia tidak mati syahid wa huwa minal ghulin. Dia termasuk orang yang melakukan ghulul jamaah. Ghulul itu apa? Mengambil harta perang yang bukan miliknya. Karena Miqdam ini khawatir kalau diserahkan ke Rasulullah, belum tentu dia mendapatkan sorban tersebut. Karena Rasulullah yang berhak mengasih ke siapapun. Tapi bayangkan jamaah, Miqdam ini yang berjuang loh. Berjuang membunuh musuhnya. Musuhnya mempunyai beberapa harta rampasan, semuanya dikasih kecuali itu, karena dia pengen itu buat dia. Dengan satu perbuatan ini, maka Rasulullah mengatakan dia bukan mati dalam keadaan syahid. Apalagi mohon maaf ini yang diproyek-proyek jamaah. Ini sama kita jamaah.
Proyek ini kan banyak harta tinggalan, Pak. Iya nggak, Pak? Laptop. Habis proyek jemaah. Besi coran. Iya nggak, Pak? Mohon maaf nih ya, yang di proyek ini ngalami nggak nih? Mohon maaf nih, mohon maaf. Hati-hati. Iya nggak, Pak? AC. Misalnya. Iya nggak, Pak? Mohon maaf nih. Sepeda mungkin dulu ngegoes pas di Maluku ada proyek, ada sepeda-sepeda nih kan ya. Kalau peraturan dari perusahaan harus dikembalikan ke negara, harus dikembalikan. Kecuali pemimpinnya sudah ngumpulin, ini hartanya sisanya dari proyek ini. Lapor ke Pak atasan, oh silahkan itu untuk yang kerja. Kalau ada izin, boleh. Tapi ada yang ngambil nih. Pulang ke proyek, ambil AC, taruh ke rumah. Iya gak? Mandingan AC. Ini sahabat Miqdam hanya secari kain jemaah. AC dijual 1 juta juga laku, Pak. 500.000 lah paling murah. Ini secari kain. Karena warnanya merah begitu menarik, membuat jatuh hati sampai pengen dimiliki. Ini secari kain jemaah. Maka Rasul mengatakanlah, dia tidak mati syahid. Bahkan dia termasuk orang yang gulul jamaah. Orang yang gulul jamaah. Ada seorang khalifah kelima jamaah. Namanya Umar bin Abdul Aziz. Rahimahullah rahmatan wasi'atan. Saking adilnya Umar bin Abdul Aziz ini digelari khalifah kelima. Khalifah pertama jelas Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Yang kelima Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz ini terkenal walaupun menjabat cuma 3 tahun jemaah. Namun sangat dikenal oleh masyarakatnya adil dan tidak pernah berbuat ghulul. Jadi Umar bin Abdul Aziz jemaah makan Allah Subhanahu wa taala, ketika di Madinah beliau memimpin menjadi gubernur di Madinah. Beliau ini saking hati-hatinya jamaah. Kalau ada wafdun itu tamu jamaah. Beliau cek gini. Tamunya ditanya, ada tamu, wahai Abdul Aziz, gubernur. Maka dia nanya, tamu ini dari siapa? Maka tamunya mengatakan, saya utusan dari keluarga Anda. Maka Umar bin Abdul Aziz mengamatikan semua lampu di ruangannya, lilinnya dimatiin semuanya. Karena lilin ini minyaknya milik negara, sedangkan tamunya pribadi. Ini jemaah, ini kita jemaah di kantor ini. Sama-sama kita di waskita juga. Ini makanya hati-hati jemaah. Kemudian ada tamu yang kedua datang, wafdun juga. Dia mengatakan, antum tamu untuk apa? Saya negara. Ente yang untuk pribadi keluar. Lampu dihidupin lagi kalau untuk negara. Saking hati-hatinya. Karena ini termasuk hulul jamaah, menggunakan aset negara untuk kepentingan pribadi. Ustaz, ana pakai mobil kantor Sabtu Minggu ke puncak. Wah, ini hulul juga ini, Pak. Bensinnya dirembes di hari Senin. Bensinnya pakai uang negara. Antum tanggung jawab ke 300 juta orang di Indonesia biar akhirat. Apalagi lebaran 7 hari mobil kantor gak ada. Subhanallah. Ini nyampe Jawa Timur, ada nyampe Bali gitu kan. Subhanallah jemaah. Hati-hati jemaah. Ini hulul jemaah. Termasuk apa? Memakai hak orang lain tanpa hak kita. Memakai fasilitas negara untuk kepentingan pribadi dan keluarga. Tapi biasanya istri yang ngomong, ala papa mumpung ngejabat, mobil kantor pakai aja. Ini perempuan ini harus dikasih apa, Pak? Pelajaran. Hati-hati coba. Kalau istri yang soleh nanya, Pak, ini kan mobil kantor, Pak. Bukannya itu
harus izin dari perusahaan. Alah, mumpung ini mah bentar lagi juga kita resign ini gitu ya. Kesempatan dalam kesempitan ini dosa jemaah. Hati-hati jemaah. Sekali lagi, pengen gak Pak kita masuk surganya lancar Pak? Pengen Pak. Pengen tidak Pak masuk surga dengan lancar Pak? Pengen. Kita berlepas diri dari 3 hal. Sifat sombong, ghulul, mengambil hak orang lain yang bukan hak kita, memakai fasilitas negara yang dipakai untuk pribadi. Yang ketiga, berlepas diri dari apa Pak? Hutang Pak. Besok-besok Pak, Sabtu Minggu ke puncak, pakai mobil pribadi Pak. Biar gaya Ustadz, mobil kantor, udah mending naik motor, aman. Karena motor hak pribadi Bapak untuk keluarga. Adapun mobil, ini milik negara jemaah. Betul atau tidak? Betul atau salah? Betul jemaah. Apalagi sopir driver jemaah. Ini hati-hati Ustadz, aneh mau makan siang. Oh siang. Ini boleh. Kita dari kantor pergi tugas pergi nikah teman ke rumah si A gitu. Iya. Udah selesai pergi rame-rame ke rumah si A, baliknya kita udah cari singgah dulu gitu. Iya. Itu udah di luar tugas, apa kita masuk dulu gitu. Pakai mobil kantor juga? Iya. Atas izin kantor tidak? Oh, itu pernikahannya iya, pas baliknya kan ada tempat makannya, wisatanya, kita singgah dulu gitu. Baik, harus ada laporan. Tetap ngomong ke HCM-nya. Kita mau menggunakan fasilitas mobil kantor untuk kepernikahan teman yang sama-sama sekantor, maka diizinkan boleh. Nah, kemudian kalau izinnya untuk nikah aja dia jalan-jalan, nah ini nanti di catatan Allah beda. Ini izinnya ke Bogor, tapi rupanya nyampe Bandung jalan-jalannya. Bensinnya ada pertanyaan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mobilnya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau untuk pengen ditambah bensinnya sendiri, Pak. Karena biasanya di Senin dilapor ini rembes. Bensin masa ke Bogor habis 500.000, ini kemana sisanya? Ya kan? Ini jemaah maka Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati jemaah. Dan jemaah maka Allah Subhanahu wa taala. Abdul Aziz, Umar bin Abdul Aziz ini lahir dari orang yang soleh jemaah. Jadi kita pelajari sejarahnya. Umar bin Abdul Aziz ini gimana kok sampai memakai fasilitas negara untuk pribadi aja nggak berani, ini karena lahir dari wanita yang sangat solehah. Jadi suatu hari jemaah, ketika Umar bin Khattab ya, memerintah setelah Abu Bakar radhiyallahu an, Umar ini malam hari selalu mengawasi kaum muslimin di Madinah. Sampai suatu hari di malam hari Umar ini melewati rumah seorang janda yang punya anak perempuan. Dan di waktu itu namanya susu itu mahal. Susu itu mahal. Makanya ibunya ngomong ke anak perempuannya, "Wahai anakku, kita kan jualan susu nih. Kan susu lagi mahal. Wahai anakku, campurkanlah susu dengan dicampur air." Susunya dicampur air. Maka putrinya mengatakan, "Wahai ibu, bagaimana kalau Umar bin Khattab khalifah kita tahu? Pasti kita akan jadi masalah." Maka ibunya mengatakan, "Wallahi Umar lagi tidur, udah campur aja." Padahal Umar lagi dengerin. Lewat itu, mendengar percakapan ibu dan anaknya. Kemudian karena perintah ibunya maksa, udah campur. Maka anaknya ngomong lagi, "Wa kaifa bi rabbi Umar bin Khattab ya Wahai ibu, Umar memang tidur wahai ibu. Bagaimana dengan Tuhannya Umar bin Khattab? Apakah dia tidur?"
Maka ibunya nangis, ya Allah, kita salah. Benar wahai putriku, namanya Allah gak pernah tidur. Allah catat semua yang kita lakukan. Maka airnya gak dicampur jemaah. Mendengar ini Umar nangis jemaah. Ya Allah, wanita ini, anak ini solehah banget. Ya, anak perempuan tadi solehah jemaah. Akhirnya Umar bin Khattab saking senengnya dengan perempuan itu memerintahkan anak beliau yang kedua. Anak pertama Abdurrahman, kemudian yang kedua siapa anak Umar yang kedua? Hafsah. Yang ketiga Asim. Maka Rasul mengatakan, ya Asim zawijah fa innaha imra'atun salihah. Wahai Asim, nikahilah anak perempuan tadi yang tidak mau mencampur susu dengan air, di mana waktu itu susu sangat mahal, bisa untung banyak, tapi termasuk ghish, menipu dan dosa. Akhirnya wanita ini dinikahi oleh anak Umar bin Khattab. Asim menikah dengan perempuan tersebut, dan perempuan tersebut melahirkan seorang wanita namanya Laila, dan Laila ini melahirkan seorang anak namanya Umar ibn Abdul Aziz radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi keluarga itu akan hebat kalau kita punya istri yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan melahirkan generasi Umar bin Abdul Aziz di masa sekarang jemaah. Tapi sekarang kayaknya jabatan ini dijadikan kesempatan dalam kesempitan untuk memperkaya diri, untuk memperkaya keluarga. Fana'udzubillahi min dzalik. Wallahi, orang yang melakukan hulul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Imran ayat 161, orang yang melakukan hulul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah, dia akan mendatang di hadapan Allah dengan apa yang dia perbuat. Dia dulu ngambil sekardus keramik sisa apa tuh? Proyek. Datang di hadapan Allah dengan keramik tersebut di hadapan Allah dan ru'usal khalaik, di hadapan semua makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau di KPK hanya disaksikan oleh jutaan kaum muslimin di Indonesia. Tapi di yaumul qiyamah, dari Nabi Adam manusia pertama diciptakan sampai manusia terakhir sebelum yaumul qiyamah menyaksikan perbuatan itu. Malu atau tidak, Pak? Wallahi luar biasa. Kalau mencuri, saroko, pencuri. Kalau tahanan KPK baju oranye. Ini jemaah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat, Allah la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Allah Ta'ala berfirman di surah Al-Isra, Allah mencatat sekecil apapun dalam catatan Allah illa ahsaha, kecuali Allah catat semuanya jemaah. Jangan sampai kita takutnya hanya kepada CCTV. Allah lebih dari itu jamaah. Kantor yang ada CCTV-nya, orang tidur-tidur, ada CCTV nggak jadi tidur, ya nggak apa. Lagi malas-malasan, ada CCTV nggak jadi tidur, nggak jadi malas. Dan di URT CCTV-nya kan ada tuh pemantau khusus jamaah, di parkiran, di kantor, di lobi, macam-macam. Jadi kalau CCTV dia agak serius. Kalau nggak ada CCTV langsung ngantuk. Ini jamaah. Tapi Allah lebih dari itu jamaah. Allah mengawasi semua. Kalau CCTV hanya gerakan, ya nggak Pak? Ucapan itu juga kadang ya kalau ada CCTV-nya pakai suara, ya nggak Pak? Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala lebih dari itu. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Antum baca ayat ini udah Pak, cukup. Buka surat Qaf 50 ayat 16. Sungguh telah kami ciptakan manusia, wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Allah mengetahui yang terbersit di hati kita jamaah.
Ada nggak CCTV yang sampai tahu dalam hati kita? Wallahi nggak ada. Sampai yaumul kiamat nggak ada CCTV kayak gitu. Tapi Allah mengetahui yang terbersit dalam hati. Dan Allah lanjutkan, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan Allah lebih dekat melebihi urat leher kita. Kok masih berani ngambil hak orang? Ini luar biasa, jemaah. Nggak ada takut-takutnya kepada Allah Azza wa Jalla. Perbanyak mengingat asmaul Allah, Al-Husna, As-Sami, Maha mendengar, Al-Alim, Maha mengetahui, Al-Basir, Maha melihat. Ini Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hisab yang ringan, jemaah. Perbanyak doa sebelum salam, jemaah. Sebelum salam, perbanyak doa. Setelah innaka hamidum majid, atau bapak-bapak fil alamina innaka hamidum majid, sebelum salam baca doa. Allahumma, bareng-bareng, hasibni hisabai yasira. Allahumma, ya Allah, hasibni, hisablah aku, hisabai yasira, dengan hisab yang seringan-ringannya. Ini jemaah, waktunya tinggal 2 menit lagi. Kemudian Aisyah bertanya, ya Rasulullah, wa mal hisabul yasir? Wahai Rasulullah, engkau memperbanyak doa ini ya Rasulullah. Allahumma hasibni hisabai yasira, ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang ringan. Waman hisabul yasir? Wahai Rasulullah, apa sih yang dimaksud hisab yasir? Maka Rasulullah SAW bersabda, innallaha nadhara, sesungguhnya Allah memeriksa kitab amalan catatan kalian, fayatajawazahu, maka Allah melewati catatan tersebut. Faman nukisha yauma idin ya Aisyah faqad halak. Barang siapa yang Allah tanya catatannya kok berbeda, faqad halak, maka orang ini binasa. Langsung jangan. Proyeknya 1 miliar. Di markup 1 miliar 50 juta. Wallahi jamaah. Jangankan itu jamaah, 1 rupiah aja bisa menghalangi kita masuk surganya Allah Azza wa Jalla. 1 rupiah. Ini kisah nyata jemaah. Kita bawa jamaah umroh jemaah. KTP-nya 1976. Kemudian di kakaknya 1979. 6 dan 9. Ini bukan duit yang dikorupsi jemaah. Angka berbeda jemaah. Ketika ngurus ke imigrasi susah. Harus diperbaiki dari RT, kelurahan, kecamatan. Dengan hal ini dia berpisah dengan istrinya, umrohnya beda tahun. Istrinya tahun ini, beliaunya tahun depan. Ini karena perbedaan apa jemaah? Perbedaan angka yang bukan mengambil hak orang lain. Ini dunia jemaah. La haula wala quwata illa billah. Semoga Allah memberikan kita hisab yang ringan jemaah.